Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil Qur'an binuri ma'rifatihi tadbiran wa ja'alahum min khasati ahbabihi ikraman lahum wa tadhiran wa ja'ala sudurahum kitabahu wa faqhum bitilawatihi ana al-layli wa atrafan nahari liya'zuma lahum bidzalika ajran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para sahabat pecinta Quran yang saya hormati, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan membacakan suratul Fatihah dengan 7 atau dengan versi Imam 7 atau dengan versi qiraat sab'ah, yaitu dengan versi Imam Nafi yang mempunyai 2 rawi, itu Qalun dan Warash, dan versi Imam Ibnu Katsir dengan rawi Bazikunbul, dan versi Imam Abu Amr dengan rawi Duri Kisai, dan versi Ibnu Amir Asy'ari dengan rawi Hisham dan riwayat Ibnu Dzakwan, dan versi Imam Asim dengan 2 rawinya yaitu Subah dan riwayat Hafiz. Keenam, versi Imam Hamzah dengan 2 rawinya yaitu riwayat Khalaf dan riwayat Khalid. Dan terakhir versi Al-Kisai Al-Khawfi dengan 2 rawinya yaitu riwayat Abu Haris dan Duri Kisai. Baik, kita langsung membaca suratul Fatihah dengan pendapat 7 imam tadi, yang insyaallah di dalam kalimat dari 7 ayat suratul Fatihah itu ada beberapa ayat-ayat yang harus diulang-ulang, sebab di situ terjadi perbedaan pembacaan menurut qiraat yang 7 tadi. Baik, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim terus diwasalkan dengan ayat berikutnya yaitu ayat Maliki yaumiddin, ini terjadi 3 kali pengulangan bacaan. Pertama, kita membaca dengan riwayat Qalun. Apa perbedaannya dengan riwayat Hafiz, dengan riwayat yang sehari-hari kita baca Al-Quran? Yaitu perbedaannya cuma di lafaz Maliki, yang tadinya dipanjangkan Maliki, tetapi menurut riwayat Qalun dan sebagian riwayat di antaranya yaitu kecuali Imam Asim dan Imam Kisai, yaitu membacanya Maliki, dipanjangkan. Untuk menjamaknya ketikanya
lafaz Ar-Rahmanir Rahim diwasafkan kepada lafaz Maliki Yaumiddin, maka ada 3 kali pembacaan. Pertama, pembacaan menurut riwayat Qalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mim daripada lafaz Maliki itu dikosarkan atau tidak panjangkan. Kedua, menurut pendapat Imam Asim, yaitu dengan 2 rawinya Syu'bah dan Hafs, itu membaca lafaz Maliki dia dipanjangkan dengan mad. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu pembacaan kedua. Dan ketiga, yaitu pembacaan menurut Al-Imam Kisai. Ada suatu perbedaan yang mencolok, yaitu ketika lafaz Ar-Rahim diwasafkan kepada lafaz Maliki, itu akan ada qiraat atau akan ada terjadi idgham mutajanisin, yaitu mim bertemu dengan mim. Nah, maka terjadilah kaifiyat idgham mad alif disukun. Sebab lafaz Ar-Rahimnya disukunkan, mim lafaz Ar-Rahim disukunkan, lalu dimasukkan mimnya ke mim Maliki, sambil dimasukkan lafaz Maliki pun dikosarkan seperti mana riwayat Qalun. Jadi pembacaan menurut Imam Al-Kisai ketika menguasaukan lafaz Ar-Rahmanir Rahim terhadap lafaz Maliki Yaumiddin atau ayat Maliki Yaumiddin, itu contohnya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi ada 3 kali bacaan. Pertama, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin menurut riwayat Qalun dan yang sepakat dengan Imam Qalun. Kedua, menurut Imam Asim, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketiga, menurut menurut Imam Al-Kisai dengan mengidghamkan mim lafaz Ar-Rahim dengan mim lafaz Maliki sambil dikosarkan lafaz Maliki. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita menginjak kepada lafaz atau kepada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ini ada suatu perbedaan qiraat ketika kita membaca lafaz as-sirat. Seperti mana hanya riwayat Qumbul itu membaca lafaz as-sirat itu dengan sin. Jadi sirat, bukan sirat. Dan pendapat Imam Hamzah pun berbeda. Mengucapkan lafaz sirat tidak dengan sad dan tidak dengan sin, tapi dengan ismam. Bi ismam sad zai, dengan mengismamkan sad dengan suara zai. Jadi pengucapan sirat ini menurut Imam Hamzah yaitu zirat. Maka terjadilah ketika mengucapkan kalimat atau ketika mengucapkan ayat suratul Fatihah, ayat ihdinas siratal mustaqim ini
Jadi 3 kali pengulangan. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Kedua, menurut riwayat Umbul dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ketiga, menurut Imam Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir kita membaca ayat terakhir dari suratul Fatihah, yaitu lafaz ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini juga ada beberapa qiraat yang ada suatu perbedaan. Satu, seperti tadi di lafaz sirata, perbedaannya sama. Ada beberapa qiraat yang sama. Ada 2 dia kalimat, yaitu alaihim. Nah, itu juga ada yang mensilahkannya. Apa mensilah mim jamak? Kalau dalam istilah kita waktu pesantren itu disilahkan mim jamaknya. Jadi mim dari lafaz alaihim itu bisa dibaca alaihimu. Adapun qiraat yang membaca lafaz atau yang mensilahkan lafaz alaihim itu diantaranya yaitu riwayat Waras, riwayat Qalun, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, dan Al-Imam Kisai. Yaitu membaca alaihim dengan tidak dipanjangkan mimnya, jadi disebutkan. Adapun itu wajah Qalun yang pertama. Adapun pendapat lain, Qalun ketika membaca lafaz alaihim itu ada 2 versi menurut, tapi Qalun sama-sama Qalun. Seperti mana? Qalun bisa membaca alaihimu dan bisa membaca alaihim. Makanya kita nanti beberapa kali ucapan, beberapa kali pembacaan tapi berbeda, tetapi sama-sama riwayat Qalun. Jadi kalau diartikannya seperti ini. Menurut riwayat Qalun, lafaz alaihim ini ada 2 wajah. Satu yang disukunkan seperti riwayat Waras, seperti Imam Abu Amr, seperti Ibnu Amir, seperti Imam Asim, disukunkan alaihim. Ada juga menurut Qalun bisilatil mim, dengan mensilahkan mim, dengan mendomahkan mim sambil dipanjangkan. Alaihim al-mahmu al-Bazi, dan sepakat dengan Imam Qalun itu, yaitu riwayat al-Bazi. Nah, ada juga riwayat Khalad membaca alaihim itu tidak alaihim, tetapi dengan mendomahkan haknya alaihum, dan mendomahkan alaihum. Seperti mana? An'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ringkasnya, ketika kita membaca atau menjama semua qiraat, yaitu qiraatus sab'ah, membaca surah atau membaca ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ini terdapat 5 kali bacaan yang diulang-ulang. Pertama, kita menurut qiraat Qalun dulu dengan mensukunkan alaihim. Seperti mana? Ini prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalun ini sepakat bacaan ini sepakat sama Imam Waras, sepakat riwayat Waras, sepakat dengan Imam Abu Amr, sepakat dengan Ibnu Amir, sepakat dengan Imam Asim dan Imam Kisai. Yang kedua, pembacaan qalun. Wajah kedua pembacaan qalun yaitu dengan mensilahkan mim atau silah mim jamak. Yaitu ini sepakat dengan riwayat Al-Bazi, jadi rawi daripada Imam Ibnu Katsir. Cara membacanya seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Ya. Baik. Itu pembacaan yang kedua. Yang ketiga, kita langsung ke riwayat Khalad, yaitu riwayat rawi daripada Imam Hamzah. Beliau membacakan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini dengan ditolakkan haknya, yang tadinya 'alaihim jadi 'alaihum. Kita praktekkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Cuma ada perbedaan daripada 'alaihim, tadinya 'alaihim jadi 'alaihim. Kelima, 1, 2, 3, 4. Keempat, kita membaca ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ini dengan versi rawi Kunbul, yaitu rawi daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Bagaimana? Yaitu pertama dengan menggantikan shad digantikan dengan sin. Yang tadinya sirata jadi sirata. Itu ada apa? Kalau kita bedah kita Hujjatul Qiraah itu ada sababiyahnya yang mungkin insyaallah nanti kita bahas hujah-hujah kenapa seorang imam-imam ini atau perawi-perawi ini sampai membaca berbeda sama riwayat Hafiz yang sering kita baca. Insyaallah kalau ada waktu, mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semua untuk membuka ilmu ini. Baik, kita balik lagi kepada Imam Kunbul, yaitu dengan mengganti surata dengan sin, jadi sirata, dan mensilahkan mim, yaitu yang tadinya 'alaihim jadi 'alaihim. Oke, gimana? Ini contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham? Paham ya? Terakhir kita membacakan Surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini kita baca dengan versi Imam Khalaf. Ya. Bagaimana versi Imam Khalaf? Seperti tadi Imam Khalaf beliau punya versi yang berbeda, yaitu membaca surah dengan diismamkan dengan shad bersuara zai ismam, dan dengan mendomahkan hak daripada lafaz 'alaihi. Oke, mana caranya? Seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi kalau digabung maka
hasilnya seperti ini. Jadi ketika nanti gabung antara 7 qiraat tadi dengan perubahan-perubahan yang pertama kita baca dengan riwayat qalun, terus riwayat-riwayat yang di bawahnya Imam qalun, sebab nantinya ada riwayat-riwayat yang bersandar kepada Imam qalun itu sendiri dan yang bersandar kepada imam atau bersandar kepada riwayat warsh. Jadi kita kaji manhaj qiraatus sama. Yang dari hasil daripada perbedaan ini, maka bacaan surah Fatihah ini kita bulatkan menjadi beberapa kali bacaan. Oke, kita perjelas dengan bacaan, dengan tidak menerangkan apa-apa lagi. Kita langsung praktek membaca suratul Fatihah dengan 7 qiraat atau imam 7 atau qiraat sama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Oke, para sahabat pecinta Quran yang saya hormati, itulah pembacaan suratul Fatihah dengan memakai 7 qiraat. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi para sahabat sekalian. Adapun insyaallah kalau Allah memperkenankan membuka ilmu ini, kita perjelas apa sebabnya shad ini diganti dengan sin menurut Imam menurut Imam Qutbul. Kenapa diganti dengan sin? Terus kenapa menurut riwayat Khalaf sirata ini dibaca dengan ismam? Terus alaihim kenapa dibaca dengan alaihim? Ada yang alaihimu,
ada alaihim dan juga ada alaihum. Mudah-mudahan insyaallah kita bedah lain kesempatan dengan memakai kitab insyaallah kitab Hujjatul Qiraah. Dan yang tadi kita baca suratul Fatihah dengan menjawab semua qiraatus sab'ah ini referensinya daripada kitab Al-Minhajul Ilahiyah fi Jami'il Qiraatis Sab'ah dengan memakai thariqah Syatibiyah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.